Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Abdul Majid, NIM 26020119140119 dari Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Saya dari kelompok 9 Praktikum Manajemen Kualitas Air tahun 2020 akan mempraktikkan mengenai manajemen kualitas air dengan menggunakan 7 parameter yang berbeda. Di sini, alat dan bahan yang saya gunakan sangat sederhana dan mudah ditemukan di sekitar rumah saya. Untuk alat bahan yang pertama yaitu ada botol COD, kemudian ada botol BOD, ya. Kemudian ada gelas ukur, kemudian ada tabung Erlenmeyer, kemudian ada pH paper. Selanjutnya yaitu ada termometer air raksa, kemudian dari PT test, kalkulator, tisu, kertas label. Untuk selanjutnya larutan yang saya pakai di sini, yang pertama ada larutan natrium nitrofusid, kemudian ada larutan fenol, kemudian ada indikator PP, yang selanjutnya ada indikator FO, kemudian ada MnSO4, kemudian ada H2SO4, ya. Kemudian ada amilum sini. Selanjutnya ada NaOH dalam KI, kemudian ada Na2S2O3 0,025N, kemudian ada HCl di sini, kemudian ada Na2CO3 0,045N. Kemudian air sampel yang saya gunakan adalah air sampel dari akuarium ikan hias, ya, yang ada. Selanjutnya kita memasuki pengukuran dengan parameter pertama, yaitu parameter VO atau oksigen terlarut. Ini metode yang digunakan dalam pengukuran oksigen terlarut. Yang pertama yaitu ambil sampel air dengan menggunakan botol POD 125 ml. Selanjutnya, tambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 ml. Selanjutnya, yaitu tambahkan 1 ml larutan NaOH dalam KI. Kemudian tutup botol dan kocok hingga mengendap. Selanjutnya tambahkan 1 ml larutan H2SO4, ya. Kemudian tutup botol POD dan mengocoknya sampai berwarna kuning. Setelah itu, masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250. Kemudian titrasikan dengan 0,025 larutan Na2S2O3 hingga larutan berwarna putih. Selanjutnya tambahkan dengan tetes amilum hingga timbul warna biru. Selanjutnya titrasikan dengan 0,025 N larutan Na2S2O3 hingga berwarna bening. Kemudian membaca skala penurunan titran dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
kandungan DO atau oksigen terlarut dalam kisaran normalnya adalah lebih dari 3 mg per liter. Untuk referensinya adalah sebagai berikut ini. Bisa dilihat kandungan oksigen terlarut dalam semua perlakuan berfluktuasi namun masih dalam kisaran normal, yaitu lebih dari 3 mg per liter dari Pratama et al. Tahun 2017. Berdasarkan data yang telah saya ambil selama 30 hari, terdapat permasalahan di dalam pengambilan data untuk parameter yang saya uji, yaitu untuk parameter DO atau oksigen terlarut pada hari ke-14 kadar DO menurun hingga kadar 2,9 mg per liter atau ppm, dikarenakan karena adanya penumpukan bahan organik sisa pakan ikan. Bahan organik ini selanjutnya dirembang melalui proses oksidasi secara aerob maupun anaerob. Produk akhir dari dekomposisi atau oksidasi bahan organik pada kondisi aerob adalah senyawa-senyawa stabil, sedangkan produk akhir dari dekomposisi pada kondisi anaerob selain karbon dioksida dan air juga berupa senyawa-senyawa yang tidak stabil dan bersifat toksik atau racun seperti amonia, metana, dan hidrogen sulfida. Kondisi ini dapat menyebabkan kandungan oksigen terlarut dalam media budidaya menurun secara drastis karena digunakan untuk mendekomposisi bahan organik, sehingga perlu dilakukan pencegahan. Nah, untuk referensinya sebagai berikut. Menurut Firdaus et al. Tahun 2018, kondisi oksigen terlarut dalam air media budidaya menurun secara drastis. Kondisi ini dapat menyebabkan kandungan oksigen terlarut dalam air media budidaya menurun secara drastis karena digunakan untuk mendekomposisi bahan organik, sehingga perlu dilakukan pencegahan. Menurut Firdaus et al. Tahun 2018. Selanjutnya, solusi dari permasalahan kandungan DO atau oksigen terlarut yang sangat rendah, yaitu yang pertama, menyimpan kotoran yang ada di dalam akuarium untuk mengurangi endapan bahan organik yang dapat membusuk di dalam air. Media akuarium yang memungkinkan semua akumulasi sisa pakan, feses, dan sisa-sisa metabolit lainnya tidak terserap atau terdegradasi sebagaimana pada kolam tanah. Hal ini dikarenakan tidak adanya zat yang dapat mendegradasikan bahan tersebut di dalam akuarium. Menurut referensi sebagai berikut, bisa dilihat dari Nugroho dan Diana 2016. Bisa dilihat pembersihan selama ini hanya dengan menyimpan kotoran yang dilakukan setiap minggu. Jadi dilakukan setiap minggu ya, menyimpan. Untuk solusi yang kedua, yaitu menggunakan aerator agar bisa digunakan untuk menambah kadar DO pada kolam air. Selain itu, penggunaan aerator juga meningkatkan produktivitas ikan lele, menghilangkan bau air media budidaya, dan efisiensi pakan ikan lele. Hal ini dapat terjadi dengan gantungan bakteri probiotik juga yang diberikan dalam kolom air. Untuk referensinya bisa dilihat di bawah ini. Untuk pemasangan aerator nanobubble oksigen juga meningkatkan produksi lebih dari 40% dan menghilangkan bau ikan lele pada saat panen, serta akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam. Bisa dilihat referensi dari Fuadi et al. Tahun 2020. Solusi yang ketiga yaitu menggunakan probiotik untuk meningkatkan daya cerna ikan dan memperbaiki kualitas air yang diakibatkan endapan bahan organik dari sisa-sisa pakan ikan. Selama pemeliharaan ikan lele, dengan penambahan probiotik ke dalam media pemeliharaan ikan lele memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan nilai amonia. Di sini amonia merupakan hasil akhir dari proses dekomposisi bahan organik secara anaerob. Untuk referensinya bisa dilihat di bawah ini. Referensinya dari Sukoco et al. Tahun 2016. Bahan organik dalam kolam sistem aquaponik dapat dipercepat proses penguraiannya dengan penambahan probiotik dalam pemeliharaan ikan lele. Menurut Sukoco et al. 2016. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter karbon dioksida. Metode yang digunakan dalam pengamatan parameter karbon dioksida adalah: pertama, ambil 50 ml sampel air dan masukkan dalam tabung Erlenmeyer. Takar 50 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 2 tetes indikator PP.
Apabila setelah penambahan indikator PP warna larutan menjadi merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Bisa dilihat tidak terjadi perubahan. Kemudian apabila tidak didapatkan merah muda, kembali lakukan titrasi dengan 0,45 N natrium karbonat atau Na2CO3 hingga berwarna merah muda. Kita dilihat, kemudian membaca skala penurunan titan. Kemudian masukkan ke dalam rumus bagi berikut. Yang ketiga yaitu menguji parameter alkalinitas. Metode yang digunakan dalam pengamatan alkalinitas adalah yang pertama, ambil 50 ml sampel air dan masukkan ke dalam tabung sampel. Kita masukkan ke dalam tabung sampel. Kemudian tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila tidak terjadi warna merah muda, tambahkan 1-2 tetes indikator FO. Kemudian titrasi dengan larutan HCl. Hingga warna larutan menjadi merah muda seulas. Kemudian baca skala penurunan titran pada piurit. Lanjutkan titrasi dengan 0,25 NaHCl hingga warna merah muda hilang. Selanjutnya catat jumlah HCl yang digunakan, masukkan pada rumus berikut. Yaitu pengukuran parameter produktivitas primer. Metode yang digunakan dalam mengukur parameter produktivitas primer adalah: pertama, ambil air sampel dengan menggunakan botol BOD dan COD. Baik, kita akan mengambil air sampel, itu air di dalam akuarium ikan hias, dengan pertama menggunakan botol BOD. Kemudian tutup botol, kemudian botol COD. Kemudian tutup botol COD. Masukkan botol ke dalam dasar akuarium selama 4 jam. Kita tunggu botol selama 4 jam ya. Setelah 4 jam, mari kita ambil botol. Kemudian kita ukur oksigen terlarutnya. Perhitungan produktivitas primer dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan oksigen dalam botol gelap dan botol terang dengan rumus bagi berikut. Yang selanjutnya yaitu kadar produktivitas primer yang cocok untuk budidaya ikan adalah antara 200 sampai 700 mg C per cm kubik per jam. Referensinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat kadar produktivitas primer yang cocok untuk budidaya ikan adalah antara 200 sampai 700 mg C per cm kubik per jam menurut Adelina et al. Tahun 2017. Terdapat permasalahan untuk parameter produktivitas primer, yaitu pada hari ke-14 nilai produktivitas primer sangat rendah dikarenakan kurangnya intensitas cahaya matahari di dalam akuarium akibat cuaca yang mendung dan hujan. Kemudian laju fotosintesa atau produktivitas primer akan tinggi apabila intensitas cahaya tinggi dan menurun jika intensitas cahaya berkurang. Karena itu cahaya sangat berperan sebagai faktor pembatas utama dalam fotosintesis atau produktivitas primer yang dilakukan oleh fitoplankton.
Kemudian untuk referensinya bisa dilihat di sini. Menurut Rohmah et al. 2016, yaitu tingginya nilai produktivitas bebas disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keberadaan intensitas cahaya yang tersedia dalam jumlah maksimal. Untuk solusi permasalahan rendahnya nilai produktivitas dengan saat hujan atau mendung, bisa menggunakan lampu LED sebagai pengganti cahaya matahari ketika langit mendung maupun hujan. LED atau light emitting diode adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Lampu ini dapat digunakan sebagai pengganti cahaya matahari dikarenakan memiliki banyak keunggulan ditimbang lampu lainnya. Keunggulan lampu LED antara lain intensitas dan terang yang tinggi, kemudian efisiensi tinggi, kemudian kebutuhan tegangan dan arus yang rendah. Kemudian selanjutnya sangat handal atau tahan terhadap goncangan dan getaran. Kemudian untuk referensinya adalah sebagai berikut. Lampu ini dapat digunakan menjadi pengganti cahaya matahari dikarenakan memiliki banyak keunggulan ditimbang lampu lainnya. Keunggulan LED antara lain intensitas cahaya terang, efisiensi tinggi, kemudian tegangan yang rendah, kemudian sangat handal dan tahan terhadap goncangan. Kemudian nomor warna ada gelombangnya dalam nanometer, ya satu violet ini 3900 sampai 4550, kemudian biru 4550 sampai 4520, kemudian hijau 4920 hingga 5770, kemudian warna kuning 5770 hingga 5970, kemudian warna orange yaitu 5970 sampai 6220, kemudian warna merah 6220 sampai 7700. Kemudian tidak memancarkan sinar ultraviolet yang dan mudah dikontrol dan diprogram menurut Setiawan et al. 2015. Parameter yang selanjutnya yaitu pengukuran derajat keasaman atau pH perairan. Pengukuran nilai pH dapat menggunakan pH universal. Kita ukur pH air sampel menggunakan pH universal. Masukkan ke dalam akuarium ikan hias. Selanjutnya, cocokkan dengan indikator pH universal. Parameter yang selanjutnya yaitu parameter suhu air dalam akuarium. Untuk pengukuran parameter suhu air menggunakan termometer air raksa. Tadinya kita mengukur suhu air sampel ikan hias dengan menggunakan termometer air raksa yang diberikan oleh Ali. Kita ukur suhu air sampel ikan hias. Biarkan sampai pergerakannya stabil, pergerakan air raksa. Kemudian kita angkat. Kualitas air yang terakhir yaitu amoniak. Untuk metode yang dilakukan dalam mengamati amoniak adalah pertama, ambil 25 ml sampel uji dan masukkan ke dalam air lemnya. Kita ambil blok. Jadi kemudian kita masukkan ke dalam air lemnya. Kemudian tambahkan 1 ml larutan fenol. Kemudian homogenisasikan. Setelah itu, tambahkan 1 ml natrium nitroklorid. Kemudian homogenisasikan. Tutup air lemnya dengan plastik atau parafin. Kemudian biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Setelah 1 jam, masukkan ke dalam kuvet dalam alat spektrofotometer. Ini kita langsung masukkan ke dalam alat spektrofotometer. Bisa dilihat alatnya seperti gambar di samping ini. Setelah dimasukkan dalam spektrofotometer, baca dan catat serapan pada panjang gelombang 640 nanometer. Masukkan ke dalam rumus berikut ini. Baik, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata dan materi yang kurang. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.